Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab yang setelah UTS ya, kita akan membahas tentang kas dan pengendalian. Nah, untuk di Spada saya sudah upload di sini kas dan pengendaliannya, teorinya. Kalian bisa baca-baca sendiri sambil mengingat-ingat teori yang sama yang dari semester kemarin. Nah, di sini ada latihan soal, kalian bisa kerjakan, kemudian ada juga contoh soal beserta dengan cara jawabannya. Di Spada juga ada praktik rekonsiliasi bank ini, kalian bisa coba baca, kemudian kita akan bahas ya. Jadi di sini pengerjaannya adalah dari soal berdasarkan catatan PT Indorasa dan laporan Bank Mandiri pada tanggal 31 Desember diperoleh data sebagai berikut. Jadi PT Indorasa ini dia punya rekening di Bank Mandiri. Tapi catatan dari pihak akuntan PT Indorasa dengan laporan bank dari Mandiri itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena kan ada beberapa kesalahan catat atau bisa juga ada beberapa transaksi yang belum dicatat oleh pihak perusahaan maupun pihak bank. Nah, untuk melakukan rekonsiliasi bank, pertama kita membuat ini dulu ya. Jadi ditulis dulu saldo menurut catatan perusahaan seperti apa, kemudian saldo menurut catatan bank, lalu di bawahnya ada jurnal koreksi. Jurnal koreksi ini hanya untuk mencatat untuk jurnal-jurnal dari yang perusahaan. Jadi kalau misalnya kesalahan catat ada di bank, yang di sini itu nggak perlu. Tapi kalau kesalahannya ada di pihak perusahaan, jadi apa yang harus diperbaiki oleh perusahaan, maka perlu membuat jurnal koreksi. Untuk yang A, saldo menurut perusahaan 192.800.000. Kita tulis nih, yang A. Saya udah tulis di sini, saldo menurut catatan perusahaan adalah 192.800.000. Sedangkan saldo menurut Bank Mandiri itu 202.750.000. Maka ditulis di sini, saldo menurut catatan bank 202.750.000. Lalu yang B, pembayaran utang usaha kepada usaha dagang Trisakti telah keliru dicatat oleh PT Indorasa sebesar 5 juta, sedangkan jumlah yang seharusnya adalah 8 juta. Jadi, si PT Trisakti ini dia mau bayar utang. PT Indorasa ini dia mau bayar utang ke UD Trisakti sebesar 8 juta harusnya. Tapi dia catat malah 5 juta. Maka apa yang harus dilakukan? Tentunya di sini kita tulis di pihak perusahaan sebesar harusnya nulisnya itu 8 juta, tapi dia tulis 5 juta. Berarti ada kurang catat ya. Kurang catatnya itu adalah 3 juta. Ya kan, 8 juta dikurangi 5 juta, 3 juta. Jadi tulis di sini 3 juta. Ini adalah kesalahan dalam pencatatan. Di sini transaksi nomor B. Kesalahan dalam pencatatan sebesar 3 juta. Di sini juga minus. Jadi harusnya itu kan berkurangnya 8 juta, tapi dia nyatatnya malah 5 juta. Berarti ada kurang catat di sini, harusnya berkurang lagi 3 juta. Maka di yang B, di sini kita bikin jurnal koreksi, yaitu utang. Utangnya adalah di sini 3 juta. Jadi utang berkurang sebesar 3 juta, kemudian kas juga berkurang sebagai 3 juta. Ya kan? Saya terangkan lagi. Jadi gini, pembayaran utang usaha dari PT Indorasa kepada Trisakti. Si pihak akunting dia itu nyatetnya malah utang sebesar 5 juta terhadap kas sebesar 5 juta.
Padahal yang realnya, yang seharusnya adalah utang berkurang 8 juta terhadap kas 8 juta. Ya kan? Di sini di soal. Sedangkan jumlah yang seharusnya itu 8 juta. Nah, sekarang jurnal koreksinya gimana nih? Maka utang di sini dari sini supaya bisa jadi ke sini tentunya di sini 3 juta. Kasnya juga berkurang 3 juta. Bertambah orangnya jadi 3 juta, jadinya 8 juta nantinya. Kemudian lanjut di yang C, transaksi yang C. Hasil penagihan piutang wesel berikut bunganya oleh Bank Mandiri tanggal 21 Desember sebesar 40.200.000. Ini belum dicatat oleh PT Indorasa. Berarti yang harus diperbaiki adalah catatannya PT Indorasa ya, yang ini yang atas. Kita tulis di sini, mau jurnal koreksinya dulu boleh. C. Di sini adalah penagihan piutang wesel ya oleh bank. Ada kas bertambah. Kasnya bertambah berapa? Kas bertambah 40.200.000. 40.200.000. Kemudian ada piutang wesel. Di sini kan dikasih tahu ya, piutang wesel berikut bunganya sejumlah 4.200.000. Yang mana nilai piutang wesel itu adalah 40 juta. Berarti yang 200.000-nya adalah bunganya. Di sini piutang wesel 40 juta. Kemudian di sini adalah bunga sebesar 200.000. Pendapatan bunga ya. Kemudian dari sini kasnya bertambah 40.200.000, berarti dipindahin kan. Posisi kas itu bertambah. Di sini adalah piutang wesel dan bunga sebesar 40.200.000. Selanjutnya yang D. Untuk yang D ini, Untuk yang D, setoran dari PT Indomani sebesar 4 juta kepada Bank Mandiri telah salah dicatat atau dikredit oleh Bank Mandiri sebagai setoran dari PT Indorasa. Nah, berarti yang salah catat ini siapa? Bank kan? Berarti karena salah catatnya di bank, maka ditulisnya di yang catatannya bank. Yaitu di sini. Di sini adalah kesalahan pencatatan. Sebesar berapa? 4 juta. Kurang ya. Karena jadi di sini di soalnya ini PT Bank Mandiri malah nyatet bahwa ada setoran dari PT Indorasa dan dimasukin ke rekeningnya Indorasa. Padahal yang nyetor itu PT Indomanis untuk ke rekeningnya PT Indomanis sendiri. Jadi bukan ke Indorasa. Karena PT Indorasa tidak melakukan penyetoran, jadi si Bank Mandiri ini harusnya narik lagi si 4 jutanya dari rekeningnya PT Indorasa. Kemudian yang E, setoran pada tanggal 31 Desember dengan bukti setor bla 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 sebesar 151.700.000 ini belum tampak dalam laporan Bank Mandiri. Jadi ini maksud soalnya adalah ada pegawai dari Indorasa dan mereka mau nyetor, tapi ini belum muncul di sini, belum muncul di banknya. Jadi masih dibilangnya setoran dalam perjalanan. Bisa juga udah disetor tapi ternyata belum muncul di laporan bank. Di sini adalah sebesar 151.700.000. Kemudian yang F,
cek yang masih beredar atau belum dicairkan atau belum diuangkan oleh supplier sampai dengan tanggal 31 Desember ialah sebesar 120 juta. Jadi di sini maksud soalnya adalah si PT Indorasa ini dia ngebayar bahan baku misalnya. Dia bayar bahan baku ke supplier pakai cek. Nah, supplier ini belum datang ke bank untuk nyairin si ceknya ini. Jadi, ini masih disebutnya cek yang masih beredar. Jadi, udah dicatat sama perusahaan karena dia sudah mengeluarkan cek, tapi belum dicairkan oleh pihak supplier. Maka di sini ditulisnya adalah cek yang masih beredar. Sebesar 120 juta. Dan ini minus ya, karena kan dia akan mengurangi kasnya si perusahaan. Kemudian yang G, PT Indorasa belum mencatat hal berikut dalam pembukaannya. Berarti tulisnya di sini ini. Kita perbaiki yang perusahaan. Jasa giro dan biaya administrasi bank bulan Desember 2019 masing-masing 750 dan 300 ribu. Ini memang biasanya belum dicatat oleh perusahaan karena perusahaan belum tahu berapa sih jasa giro dan biaya administrasi yang mana biasanya ini di tanggal akhir ya, di tanggal 31 atau tanggal 30. Kita tulis di sini atau misal di jurnal koreksi terlebih dahulu, silahkan bisa. G. Kemudian ini karena ada pendapatan jasa giro, jadi kas bertambah sebesar 750.000. Kemudian pendapatan jasa giro sebesar 750.000. Kemudian untuk bebannya yaitu biaya administrasi bank terhadap kas sebesar ini 300.000 kan. 300.000. Kita tulis di sini pendapatan jasa giro sebesar 750.000. Kemudian ada biaya bank, biaya administrasi sebesar 300.000. Mengurangi ya 300.000-nya. Kemudian udah selesai. Sekarang tinggal dijumlah. Sekarang tinggal dijumlah. Udah balance. Nah, ini ya memang harus balance. Seperti ini.